Hai guys, belum. Nah, eh sebelumnya yang belum kenalan sama aku pemilik channel Spill the Tea ini. Hari ini aku tuh membahas web series. Kita santai aja ya. Aku lumayan suka web series dari Indonesia. Web series ini kayaknya lumayan jarang ya di barat-barat. Jadi web series ini adalah sebuah drama tapi singkat. Nah, biasanya itu kurang lebih 15 menit sampai 30 menit kayaknya paling lama. Aku tuh sekarang terfokus mau bahas tentang salah satu web series yang menurut aku ini layak untuk dijadikan upgrade jadi film. Karena jadi film atau drama Indonesia. Jadi mungkin ini bagus kalau misalnya diangkat jadi kayak WTV series gitu. Terserah mau bilang selera kemurahan atau gimana, tapi aku ada penilaian sendiri. Judulnya adalah Bittersweet yang didirect juga ditulis sama namanya Ben. Itu adalah mini beauty drama sponsor by Emina. Jadi ini tuh premis cerita itu sederhana, kompleks dan relate sama orang-orang banyak. Jadi dia tuh mengambil kan namanya bitter sweet, pahit dan manis. Jadi ini tuh mencerminkan dari alur cerita dari eh tokohnya itu. Jadi ada dua kisah cinta yang berakhir pahit dan juga manis. Ini kenapa aku suka. Yang paling awalnya itulah ini kalau nggak ada soundtracknya ancur. Nggak ancur ya, sorry aku lebay. Tapi ini soundtracknya sangat mendukung dan bener-bener bikin tergiang gitu loh, kayak scene-scene yang ikonik di sini. Actingnya cukup bagus, cukup actingnya bagus. Premisnya adalah ini ada namanya Abel yang diperankan oleh Abel Cantika yang kalian tahu semua lah, itu tuh beauty influencer ya, dia terkenal banget udah dari dulu lama banget. Terus ada Dion yang diperankan oleh Ardhito Pramono. Jadi cerita mereka tuh couple tapi mereka pisah gara-gara si Dion ini mau pergi kuliah ke Jogja. And then later by terus years later gitu akhirnya mereka bertemu sebagai seorang atasan dan juga bawahan, terus akhirnya mereka CLBK gitu. Nah di sisi lain ada kisah cinta namanya si Julie, Clara, diperankan oleh Julie. By the way Julie ini dia tuh anggota LDP. Dia itu punya kisah cinta sama si Ben, dan mereka berdua ini terlibat cinta segitiga sama namanya Sandiko. Jadi Sandiko ini kayak lainnya si Clara. Sandiko ini juga anggota LDP kalau kalian tahu. Terus akhirnya yang paling yang menurut aku yang paling enak, bukan paling enak sih, maksudnya yang seru untuk dilihat itu adalah cerita cinta segitiga si Clara, Ben sama si Anissa Nikonya. Walaupun sebenarnya penulisannya kurang bagus, terlihat sekali amatir dalam bikin dialog-dialog gitu. Cuman aku dapet apa sih yang mau disampaikan sama si penulis sama sutradaranya alias si Ben ini. Singkat cerita gitu kan, mereka singkat cerita lagi terus yang aku spoiler aja ya. Jadi si Ben ini sama si Clara itu saling sama-sama kayak saling suka. Cuman si Ben ini tuh kayak kalau misalkan alam semesta nggak mendukung ya gue nggak bakal perjuangin lo gitu istilahnya. Jadi kayak kata-katanya tuh yang pas kayak gitu, makanya dia tuh kayak tidak menyatakan perasaannya, yang akhirnya karena ketidakjelasan si Ben ini, si Clara ini jadinya ya itu si Sendiko, karena Sendiko ini kayak jelas gitu loh, kayak aku mau sama kamu, aku sayang kamu, aku juga orang baik dan segala macem. Ya si Bennya juga kayak oh yaudah deh mending Clara sama orang yang lebih baik daripada dia, kan tolol gitu. Dan itu relate sama banyak orang gitu. Sebenarnya aku nggak relate sih, aku nggak pernah merasakan itu, cuman kayak menarik hubungannya itu. Walaupun sekali lagi ya penulisan skripnya masih kurang dan juga terlihat amatir, tapi ini kebantu banget sama soundtracknya. Terus yang perlu patut acungkan jempol adalah actingnya Abel. Dia tuh acting tuh kayaknya jadi diri sendiri ya si Abel. Nggak cringe sama sekali. Si Dion juga pas banget untuk jadi couple lah mereka. Iya, menurut aku ini adalah film web series Indonesia yang kayaknya bagus untuk di-upgrade jadi web series gitu di WTV, kayak bakalan bagus. Nah, ngomong-ngomong tentang web series,
bahas web series ya. Ini tuh kayaknya Yandy Lawrence adalah dewa dari web series. Iya nggak sih? Gila banget nggak sih? Aku tuh nonton itu ada banyak banget web series Yandy yang sangat 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 boom. Tidak ada web series dia di bawah ratusan ribu. Kayaknya nggak pernah deh. Nggak pernah beneran jutaan. Kita sebut saja Sore, istri dari masa depan tahun 2017. Orang nggak tahu, orang banyak yang selalu meremehkan web series. Terus akhirnya jadi revolusioner gara-gara Sore jadi istri masa depan. Gila gak tuh? Gila, bagus banget. Dan mereka kan sponsor by Tropicana Slim kan. Akhir-akhirnya aku baru tahu kalau misalkan mereka itu acting, maksudnya settingan dari productionnya itu cuma 5 orang. Kayak gila lu sih, lu Lawrence, gila sih. Terus mengakhiri cinta dalam 3 episode. Gile. Berjuta-jutaan loh yang bikin actingnya Sheila Dara, gila. Gyun Wiyoko apalagi. Terus film itu yang diperankan oleh Gyun Wiyoko sama Laura Bosiki, sponsor by Toyota Mitsubishi kalau salah, keluarganya itu juga jutaan. Gila nggak? Series dia di Disney Hotstar, Cinta yang hilang diperankan oleh Sheila lagi. Aku nggak apa-apa deh bikin 1000 film tentang yang peranin Dion sama Sheila, nggak apa-apa deh. Mereka tuh emang chemistry-nya pas banget dan actingnya jago banget. Aku tidak pernah merasa ada kesamaan dari beda-beda karakternya itu, dan gacor banget alur ceritanya juga banget sama dia pokoknya aku suka banget. Menurut aku ya, di Lawrence ini adalah cikal bakal sutradara revolusioner, bukan sih, iya salah satu lah ya. Kita belum bisa bandingin Yandy Lawrence sama Garin Nugroho, Angga di masa Songko, Joko Anwar masih belum lah ya, karena Yandy Lawrence terbilang masih cukup muda dan juga filmnya masih dikit bahas tentang Yandy Lawrence. Aku mau kasih tahu kalian film-film yang aku suka sama Yandy Lawrence ini. Dia kan bikin film jatuh cinta seperti di film-film ya. Itu adalah film terbaik. Kenapa? Cuman satu yang aku bisa bilang, originalitas. Tidak ada film yang kayak gitu. Tidak ada orang yang berani bikin film kayak gitu. Gak ada. Sekarang tuh gak ada skripnya, dialognya, actingnya. Mamma mia, lezatos, parah. Aku cuman bisa bilang gitu kan. Kalau misalnya, karena ini tuh film-filmnya Yandy Lawrence ya, tidak bisa dijadikan konten alur bajakan. Karena film India itu bukan cuma tentang cerita aja, tapi tentang experience dalam nontonnya. Itu tuh Yandy Lawrence tuh dewa banget lah. Kayak aku harus bikin yang lain deh bahas tentang Yandy Lawrence ini.